Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah dalam ibadah minggu secara online di GKJ Demak Ijo. Minggu hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkan sabda Tuhan yang terambil dari surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 20 dengan tema sikap hidup orang yang telah diselamatkan. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto STH Emin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, ada dua pokok warta gereja yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Perjamuan Kudus Sedunia. Perjamuan Kudus Sedunia akan dilayankan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 di semua jam ibadah, baik ibadah secara online atau live streaming maupun dalam ibadah offline atau tatap muka. Jemaat dimohon mempersiapkan diri melalui pendadaran di PA Zoom masing-masing wilayah. 2. Ibadah khusus Adioswo. Ibadah khusus warga Adioswo secara offline atau tatap muka akan dimulai pada hari Minggu 3 Oktober 2021 dalam ibadah pukul 9 atau D2. Mohon perhatian seluruh warga Adioswo GKJ Demak Ijo. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada,
Mari kita menyiapkan hati untuk masuk ibadah saat ini, dan mari kita bersama memasuki suasana ibadah. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tema ibadah hari ini mengajak kita sebagai orang yang telah diselamatkan agar memiliki sikap hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita sujud dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang demikian sabdanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus demi kamu. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah diselamatkan, Tuhan menghendaki kita agar senantiasa hidup dengan sukacita, senantiasa berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal sebagai sikap hidup orang percaya. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memiliki sikap hidup yang benar sebagai orang yang telah diselamatkan. Atas segala dosa dan keterbatasan kita tersebut, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sebagai orang yang telah diselamatkan, Engkau menghendaki kami memiliki sikap hidup yang benar. Namun dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak memiliki sikap hidup yang benar dan bahkan mendukakan hati-Mu. Atas segala dosa dan kelemahan kami ini, kami memohon pengampunan dan berkat-Mu. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Para pendengar dan jemaat terkasih, setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu
dari Mazmur 145 ayat 18 yang demikian sabdanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait pertama dan kedua, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih, kita akan bersama menyatukan hati untuk menaikkan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih kami boleh Engkau satukan dalam ibadah ini. Dan kami bersama-sama akan menerima berkat-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memungkinkan setiap kami dan memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap sabda-Mu. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar dan jemaat kasih, kita akan bersama memperhatikan bagian sabda Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20 yang demikian sabda Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, bagian firman Tuhan ini diberi tema sikap hidup orang yang telah diselamatkan. Sikap hidup orang yang telah diselamatkan. Dari judul ini sudah jelas kita diajak untuk memahami bagaimana sikap hidup orang yang telah diselamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah hidup kita sudah menunjukkan sebagai orang yang telah diselamatkan? Dan hidup sebagai orang yang telah diselamatkan itu yang seperti apa? Kita bersama akan belajar melalui bacaan kita dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. Di ayat 13 kita diajak bersama untuk memahami bahwa berdoa pada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan atas seluruh kehidupan kita, penderitaan kita, itu bagian yang menggambarkan sebagai orang yang telah diselamatkan. Tuhan menjadi penentu atas kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengalami penderitaan. Juga dikatakan bahwa bergembiralah dengan bernyanyi, menggambarkan bahwa ketika kita merasakan berkat Tuhan dan bergembira, maka bersyukurlah melalui puji-pujian dan mensyukuri atas berkat Tuhan. Di ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan itu supaya saling mendoakan dan gereja memperhatikan jemaatnya agar jemaatnya bisa merasakan anugerah Tuhan melalui perhatian gereja, melalui pertolongan gereja. Karena itu bagaimana kemudian jemaat semakin dikuatkan dan kemudian jemaat diselamatkan. Pada bacaan ini kita juga melihat ada kata minyak yang pada waktu itu minyak zaitun menjadi terkenal, tetapi minyak ini sebagai perantara supaya kemudian orang semakin yakin akan berkat Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan atas kita semua. Maka doa-doa yang kita panjatkan itu sesungguhnya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan, maka sungguhnya Tuhan berkenan atas doa kita. Di sisi lain di ayat ini juga kita diajak untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa yang benar itu doa yang dilandasi dengan iman. Di ayat 17 sampai 18 digambarkan Elia berdoa dan kemudian kuasa doa itu luar biasa. Meskipun dikatakan Yakobus Elia itu manusia biasa. Di sini kita diajak untuk menyadari bahwa bukan Elianya, tetapi Tuhan yang berkenan mendengar doa Elia itu. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang diminta, Tuhan mengabulkan. Kembali Tuhan penentu atas semua itu. Di ayat 19 sampai dengan 20, setiap kita untuk saling mengingatkan, terlebih ketika ada orang yang berdosa, supaya kemudian dia bertobat. Dan ketika orang itu menyadari kesalahannya dan bertobat, maka sungguhnya orang itu telah diselamatkan. Jemaat terkasih dan para pendengar, bagaimana dengan kita yang hidup sebagai orang-orang yang juga telah diselamatkan? Belajar dari apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus ini. Saya mencatat ada dua hal penting. Yang pertama,
doa wujud percaya kita kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita nggak bisa lepas dari doa. Doa itu menjadi bagian hidup kita. Dan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu seharusnya kita naikkan berangkat dari iman kepada Tuhan Yesus. Orang percaya senantiasa menyampaikan itu meskipun mungkin dalam kenyataannya doa-doa yang kita minta tidak selalu dikabulkan. Ketika kita mendoakan orang yang sakit tidak selalu sembuh, tetapi bagaimana kita terus berjuang untuk berdoa dan mengupayakan agar kemudian Tuhan berkenan menyembuhkan orang yang sakit itu. Sebagaimana juga gereja yang dipanggil untuk senantiasa mewujudkan itu dalam setiap pelayanannya. Doa juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena bisa jadi kita termasuk orang-orang yang melakukan doa-doa otomatis. Kalau kita sudah menghadapi piring makan, ya otomatis berdoa. Kadang-kadang kita nggak menyadari doa yang kita sampaikan. Atau kadang-kadang ketika kita mau tidur sudah ngantuk, doa kita pun juga jadi semacam rapal, hafalan. Padahal harusnya kita hayati doa-doa itu. Sehingga doa harus berangkat dari keyakinan bahwa apa yang kita doakan Tuhan berkenan dan Tuhan mengabulkan. Tapi sekaligus juga sebagai ungkapan rasa kita untuk kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita pun juga tidak berpusat pada diri kita. Orang yang telah diselamatkan itu juga orang yang peduli pada orang lain. Terlebih di masa sekarang ini di mana pergumulan kehidupan kita luar biasa. Bagaimana kita juga dipanggil untuk saling mendoakan, bahkan kita mendoakan pemerintah negara kita yang menolong kita, yang memimpin kita, bahkan yang mengupayakan agar kita semua dalam keadaan baik. Termasuk ketika kita bersama merasakan pandemi COVID-19. Bagaimana pemerintah berusaha dengan luar biasa dan seharusnya kita mendukungnya. Paling tidak dengan doa, tentu juga dengan upaya-upaya di mana pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan yang harus kita taati sebagai upaya kita untuk segera terlepas dari virus corona. Gereja senantiasa terus berjuang mengupayakan, dan ini bagian yang penting dalam kehidupan sekarang ini. Apalagi di masa pandemi betapa kehidupan jemaat merasakan pergumulan yang berat. Bagaimana gereja peduli, meskipun gereja itu juga adalah jemaat-jemaat yang kemudian dipanggil secara khusus melayani sebagai majelis, sebagai panitia, sebagai tim yang melakukan fungsinya sebagai gereja. Dengan demikian maka orang kemudian bisa merasakan perhatian satu dengan yang lainnya dalam kehidupan, sehingga kita akan senantiasa dikuatkan. Karena orang yang telah diselamatkan itu senantiasa akan kuat menghadapi semua itu ketika kita mengandalkan semua itu kepada Tuhan. Di bagian yang kedua, dari bacaan ini kita diajak untuk kemudian hidup dalam kebenaran. Bagaimana dosa-dosa senantiasa menguasai hidup manusia, maka orang dipanggil untuk menyadari dan bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Pertobatan itu berangkat dari kebenaran dari Tuhan. Kalau ada orang yang melihat orang yang salah kemudian menyalahkan, apa ukurannya? Orang nggak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan sebagai sumber kebenaran kita. Ketika orang tidak lagi hidup mendasar firman Tuhan, mendasar pada pemikiran sendiri dan berbagai hal di luar Tuhan, maka seharusnya orang menolong orang itu untuk kemudian menyadari dan bertobat. Pertobatannya itu sesungguhnya adalah hal yang kemudian membuat orang ini diselamatkan dan tidak jatuh pada hukuman. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita temukan di mana perbuatan kita itu menyimpang dari perintah Tuhan, jauh dari kebenaran Tuhan. Maka kita harus terus berjuang, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk sesama. Bahkan tidak salah kalau kemudian kita juga memberikan masukan, peringatan kepada pemimpin kita. Sepanjang pemimpin kita tidak menjalankan pemerintahnya, kepemimpinannya seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7, di mana pemimpin-pemimpin kita itu adalah utusan Tuhan
Tuhan yang menetapkan, tetapi mereka dipanggil untuk kemudian menegakkan kebenaran yang dari Tuhan. Ketika itu tidak terjadi, maka tugas kita juga untuk mengingatkan agar mereka pun juga selamat dari peringatan Tuhan. Betapa kehidupan kita akan semakin bisa merasakan kuat ketika kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya itulah sikap hidup orang yang telah diselamatkan, yang senantiasa melihat Tuhan sebagai pusat kehidupan dan sabdanya sebagai penuntun kehidupan kita. Jangan pernah lelah untuk berjuang dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah meneguhkan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih dan para pendengar, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau ingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami tidak lagi hidup menurut keinginan kami, menurut ambisi kami, menurut pikiran dan perasaan kami. Namun kami harus hidup senantiasa mendasar pada kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mengandalkan Engkau dari setiap hal kehidupan kami. Maka tolong kami Tuhan agar kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, mampukan agar setiap kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami ingat juga menyerahkan untuk saudara kami yang menderita sakit, yang juga dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapa, sungguh kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, Engkau pernah menolong mereka, mengangkat sakit penyakitnya, menyembuhkan dan memulihkan kembali, sehingga saudara kami dapat kembali bersama-sama dengan kami, beraktivitas turut dengan kehendak-Mu. Mohon berkat untuk keluarga yang mendampingi. Bapa, tambahkan kasih, kesabaran dan ketekunan, sehingga memberikan semangat, kekuatan baru bagi saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Mohon berkat untuk para orang tua kami yang telah lanjut usia, yang merasakan berbagai keterbatasan. Bapa, berikan semangat hidup bagi mereka agar mereka tidak putus asa meskipun penuh dengan kekurangan dan kelemahan, agar senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap bagian kehidupannya. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depan mereka dalam studi mereka, dengan tugas-tugas yang mereka lakukan, demikian juga yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Bapa, sungguh hanya kepadamu kami menyerahkan. Tuhan berkenan melimpahkan kasih anugerah dan berkat, kemampuan, kepandian bagi anak-anak kami, agar mereka berhasil dengan hasil yang terbaik karena berkat dan pertolongan Tuhan.
Anak kami yang telah menyelesaikan studinya mencari pekerjaan, Bapa berkenan untuk membuka jalan sehingga mereka dapat segera bekerja. Kami memberkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus mengalami pergumulan, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami yakin Tuhan akan senantiasa menyertai, menolong, memampukan, dan memberkati sehingga gereja Tuhan terus berdiri tegak mewartakan pekerjaan Tuhan, terlebih di dalam memelihara, mendampingi jemaat yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan. Saya khusus gerejamu di sini, Gereja Kesenjawan Demak Ijo dan Sanggerahan. Mau berkat untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia, tim, dan majelis gerejamu. Mampukan kami Tuhan untuk bersama-sama wujudkan panggilanmu melalui setiap program yang kami lakukan. Di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi ini, Bapak berkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Sungguh menjadi jalan berkat sehingga jemaat semakin dikuatkan dan dimampukan untuk hadir, ambil bagian dalam pelayanan, dalam kehidupan jemaat maupun di tengah masyarakat, terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar gereja-gereja Tuhan juga senantiasa boleh mengambil bagian dalam setiap kehidupan di mana mereka Engkau tempatkan. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada saudara kami yang dalam hari-hari ini Engkau berkati tambah usia 1 tahun. Bapa, kiranya menyertai mereka dalam kehidupannya agar mereka dapat merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang dalam hari Minggu ini berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Kristus nyata di depan keluarga-keluarga ini, sehingga mereka bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan mereka menjadi teladan bagi keluarga lain di mana Engkau tempatkan keluarga-keluarga ini. Memberkat-Mu Tuhan untuk rencana pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional, Pesta Paduan Nasional yang akan dilaksanakan di daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, tanggal 19 sampai 26 Juli. Masih jauh, tetapi sungguh untuk segala persiapan yang masih dilakukan oleh panitia nasional maupun daerah sungguh diperlukan. Bapa, berikan hikmat, berikan pertolongan agar segala sesuatu yang dipersiapkan siap pada saatnya, sehingga seluruh kontingen seluruh Indonesia senantiasa boleh mengambil bagian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagi kami untuk ambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah bangsa negara kami, terlebih bagi Yogyakarta menjadi bagian dari upaya kami untuk segera melakukan recovery, pemulihan ekonomi khususnya. Demikian juga dalam kebersamaan. Bapak, kiranya Engkau juga berkenan mendengar permohonan kami semua yang ikut ibadah ini, dan bila hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini. Mohon ampun kurang dosa kami, yang dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami telah berdoa dan menyerahkan semua ini dalam kasih dan berkat-Mu saja. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas segala berkat Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya dari surat Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan rumah pendeta emeritus, maupun persembahan yang lainnya, dapat diaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita kumpulkan, diiringi pujian dari pelengkap kidung jemaat 146, bait 1, bawa persembahan.
Mari persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima, dan sebagai tanda syukur kami haturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini sehingga sungguh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui GKJ Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Bila ada terselip dosa dan kesalahan, permohonan ini kami mohon pengampunan-Mu. Doa dan permohonan ucapan syukur ini kami naikkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan sengat maut. Sebagai orang yang telah diselamatkannya, kita diutus agar memiliki iman dan sikap hidup yang benar di tengah berbagai pergumulan hidup kita. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 239 bait 1 dan 2, Perubahan Besar. Dan para pendengar dimanapun sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita sungguh yakin sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan menolong mampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 415 bait 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati.